Selamat mendengarkan podcast ini. Bagaimana kekristenan memandang keberhalaan ini? Pasti memiliki perspektif yang harus khusus, yang harus berbeda, sebab kekristenan itu sangat menekankan batiniah. Pada dasarnya berhala sama artinya dengan Allah. Pada dasarnya berhala sama artinya dengan Allah. Yang arti sempitnya adalah objek yang disembah dan dipuja. Objek yang disembah dan dipuja. Kalau objek itu adalah Tuhan semesta alam, maka disebut Allah, tidak disebut berhala. Tetapi untuk yang lain, jika objek itu bukan Tuhan semesta Allah, maka disebut berhala. Jadi siapakah Allah bagi seseorang? Dialah berhalanya. Atau siapakah berhala seseorang? Dialah Allahnya. Kata berhala dalam teks Ibrani ada beberapa, saudara. Tetapi yang sering digunakan adalah kata Elil. Elil artinya noh, tidak ada hasil. Elil juga bisa berarti tidak mencukupi. Elil juga bisa berarti tidak bernilai. Worthlessness. Jadi berhala itu tidak bernilai, ya, tidak ada hasil. Dalam bahasa Yunani kita menemukan kata idololatres. Ini berkaitan dengan kata latreia. Di dalam Roma pasal 12 ayat 1, persembahkan tubuhmu sebagai korban yang hidup, kudus dan yang berkenan, itulah. Nah, kata ibadah itu latreia. Idololatres. Sesuatu yang kepadanya seseorang beribadah. Ini bukan saya karang, juga bukan karena saya pinter. Saya pungut aja di dalam kamus, rajin-rajin mengeksplorasi Alkitab. Idololatres bertalian dengan kata latreia. Kata ini berarti pengabdian atau pelayanan, devotion atau service. Dalam hal ini berhala adalah sesuatu yang menggerakkan seseorang melakukan pengabdian atau pelayanan. Nah, sampai di sini saya kira kita semua sudah punya gambaran yang bisa sama. Cuman ini lebih, definisinya lebih jelas, saudaraku, ya. Jadi sebenarnya kata berhala itu searti dengan Allah. Yang arti sempitnya Allah itu objek yang disembah dan dipuja. Kalau objek itu adalah Tuhan semesta alam, maka disebut Allah. Tapi kalau objek itu yang lain disebut berhala. Jadi siapakah Allahmu, itulah berhalamu. Siapakah berhalamu, itulah Allahmu. Nah, tadi dari etimologi asal-usul kata berhala dalam bahasa Ibrani, Elil, yang artinya tidak ada hasil, tidak mencukupi, tidak bernilai. Sedangkan dalam bahasa Yunani, idololatres, ya, ini bertalian dengan kata latreia, artinya sesuatu yang kepadanya seseorang mengabdi atau memberikan pengabdiannya. Saudaraku sekalian, kalau pengertian luas berhala yang sama dengan Allah, kalau objeknya itu Tuhan semesta alam disebut Allah, kalau yang lain disebut berhala. Artinya berhala itu sesuatu atau satu pribadi, kalau itu benda, sesuatu, kalau itu pribadi, bisa seseorang yang dianggap paling berharga atau bernilai, yang mendatangkan kesenangan atau kebahagiaan, keuntungan dan keamanan. Jadi sesuatu atau seseorang atau satu pribadi yang dianggap paling bernilai, paling berharga, yang mendatangkan kesenangan atau kebahagiaan, keuntungan dan keamanan. Dan tentu saja
Kalau demikian, berhala itu pasti menjadi pusat kehidupan seseorang, di mana jiwa seseorang melekat. Seseorang akan merasa tidak lengkap tanpanya, tanpa berhala itu. Kehidupan ini akan menjadi sepi dan kosong tanpanya. Dengan demikian, seseorang tidak bisa hidup tanpanya. Dalam hal ini, Bapak Ibu, berhala atau Allah adalah kelengkapan hidup yang mutlak. Kelengkapan hidup yang mutlak harus ada. Kalau istri atau suami itu pasangan hidup sepadan yang mutlak, maka berhala atau Allah itu juga pasangan mutlak manusia. Kalau kita membaca Efesus pasal 5, saudara, mari kita lihat. Ketika Paulus berbicara mengenai hubungan suami istri yang sangat eksklusif, hubungan suami istri yang sangat istimewa, ya, maka ternyata maksud Paulus itu ini, Efesus 5 ayat 32. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Ketika Paulus berbicara mengenai suami istri, saudaraku, ya, hubungan yang begitu eksklusif, ternyata yang mau dibidik oleh Paulus adalah hubungan Kristus dengan jemaat. Maksudnya, kita harus memiliki hubungan yang begitu eksklusif. Kristus Tuhan kita harus menjadi Allah. Maaf, boleh saya gunakan kata berhala. Kristus harus menjadi berhala kita, Tuhan Yesus ini. Dialah nilai tertinggi hidup kita, pribadi yang paling berharga, yang mendatangkan kesenangan atau kebahagiaan, keuntungan dan keamanan, menjadi pusat kehidupan di mana jiwa kita bergantung dan melekat. Kita tidak akan merasa lengkap tanpa Tuhan Yesus. Hidup kita kosong dan sepi tanpanya. Dialah kelengkapan hidup mutlak kita. Kalau menjadikan pribadi Tuhan semesta alam sebagai Allah, maka seseorang tidak bisa menikmati apapun tanpa persekutuan dengan Dia. Artinya tanpa hidup dalam keharmonisan dengan Dia, yang lain menjadi tidak enak. Coba contoh sederhana yang logis dan mungkin kurang kita pikirkan selama ini. Kalau seseorang jatuh cinta, saudara, dalam temperatur tertentu, dalam derajat tertentu, ya, dalam level tertentu yang tinggi maksudnya, terus dipisahkan gitu, itu bisa bunuh diri, betul? Makan jadi gak enak, betul? Lemes, betul? Makanya ya, anak remaja itu tidak boleh melepas cinta sebelum waktunya atau ke objek yang salah. Alkitab mengatakan jangan menggerakkan cinta sebelum waktunya, sebab lebih kuat dari maut. Dan Amsal mengatakan ini yang paling tidak aku mengerti, wanita yang jatuh cinta. Kalau dalam terjemahan kita, jalannya pria dan wanita. Dalam teks yang lain diterjemahkan ketika seseorang jatuh cinta. Dalam terjemahan kita, jalannya pria dan wanita. Logis nggak, saudara? Makan apapun jadi nggak enak. Tidak ada yang indah. Kalau jalan-jalan ke Tangkuban Perahu, nggak ada dia, biar 3 truk yang ikut, sepi rasanya. Biar nggak ada orang berdua, jadi rame rasanya. Nah, ya kan? Bisakah Anda menikmati hidup tanpa keharmonisan dengan Tuhan? Kalau menjadikan Tuhan semesta alam sebagai Allah, maka seseorang tidak bisa menikmati apapun tanpa persekutuan dengan Dia. Artinya tanpa hidup dalam keharmonisan dengan Dia. Dia adalah pribadi yang bisa membahagiakan jiwa kita. Dengan demikian Tuhan adalah pribadi yang bisa dinikmati. Nah, ini kalau saya boleh gambarkan begini. Kita bisa mengikat hati dengan Allah sampai pada level di mana tanpa Dia segala sesuatu nothing, jadi nggak enak. Beda dengan iblis. Orang bisa menikmati mobil, rumah tanpa Dia, tanpa persekutuan dengan iblis. Kalaupun ada, jarang. Sebab dia bukan pribadi yang bisa mengisi jiwa. Iblis mesti minta bantuan mobil mengisi jiwamu. Iblis mesti minta bantuan rumah mewah mengisi jiwamu. Iblis mesti pakai sarana buat mengisi jiwamu.
Jadi kalau orang terikat dengan dunia, berarti menyembah iblis. Menyembah. Itu berhalanya. Iblis harus mensubkan dirinya pada benda-benda atau material thing. Kalau Allah enggak. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetap Allah selamanya. Anda bisa menikmati Tuhan tanpa fasilitas, tapi Anda tidak bisa menikmati iblis tanpa fasilitas. Anda harus membutuhkan fasilitas untuk menikmati kesenangan, tapi bisa menikmati Tuhan tanpa fasilitas. Masa Pak? Nah, kan ini mesti dialami, saudaraku. Tentu argumentasinya Alkitab. Damai sejahtera yang kuberikan kepadamu tidak seperti yang dunia berikan. Apa bedanya? Dunia membutuhkan fasilitas, kalau Anda tidak. Nanti saya akan kasih tahu, kita punya jiwa udah rusak. Kita nggak rasa lengkap kalau nggak punya fasilitas. Nah, ini yang mesti ditobatkan. Lebih konyol lagi kalau orang mencari Tuhan demi fasilitas. Oh, itu lebih jahat lagi. Jadi Tuhan mau dijadikan mak comblang, tahu? Tuhan mau dijadikan mak comblang. Kurang ajar. Kan manusia, saudaraku, mau dapat ini minjem tangannya Tuhan. Paham maksudnya? Dan kalau ada pendeta yang menawarkan ini, waduh, itu benar-benar jahat, saudara. Mari saya doakan. Klaim janjinya. Kuasa jahat, ya, bisa memberi kebahagiaan, kesenangan dengan fasilitas, sebab dirinya tidak bisa dinikmati. Kalaupun ada, kalaupun bisa, itu rangkap. Tentu ada mempelai iblis itu. Tapi itu orang rusaknya udah gak kira-kira pasti, saudaraku. Nah, bagaimanapun manusia tidak mungkin hidup tanpa berhala. Gak mungkin. Tidak mungkin manusia hidup tanpa Allah dalam perjalanannya. Nah, ketika Tuhan Yesus menyatakan bahwa seseorang tidak dapat mengabdi kepada dua Tuhan, Matius 6:24, baca. Secara implisit, secara tidak terang-terangan, tidak secara eksplisit maksudnya. Secara implisit Tuhan menunjukkan bahwa manusia harus memiliki Tuhan atau memiliki Allah, harus memiliki berhala. Kalau saudara jalan-jalan sama orang ya, udah makan belum? Ini jam berapa sih? Tahu nggak secara implisit apa yang mau dimaksudkan? Ayo kita makan, waktunya makan, aku lapar. Betul? Itu implisit, nggak berkata, ayo kita makan. Ini jam makan. Cuman udah siang ya, jam berapa ya? Secara implisit dia ngajak makan. Oke, tahu maksud secara implisit ya. Oke, baca ayat 24. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Ya, kamu itu umat perjanjian baru, saudaraku. Ya, kamu ini umat perjanjian baru. Oke, nanti saya jelaskan mengapa saya mengatakan kamu ini umat perjanjian baru. Berhala atau Allah adalah bagian yang tidak akan terpisahkan. Selama manusia membutuhkan kesenangan, selama manusia membutuhkan keuntungan, selama manusia membutuhkan keamanan, manusia membutuhkan berhala atau Allah. Masalahnya adalah siapakah Allah yang dibutuhkan? Atau siapakah Allah yang mendampingi? Jadi sangatlah naif, ini agak menyimpang sedikit. Kalau orang-orang mempersoalkan nama Allah, seakan-akan hal itu menentukan nilai kualitas hidupnya. Sejatinya yang penting adalah bagaimana mengenal pribadinya dan memperlakukan atau menempatkan dia secara benar. Amin. Oke. Bagi bangsa Israel, yang dikatakan berhala adalah objek ritual yang bukan Yahweh. Sekarang saya minta konsentrasi. Bagi orang Israel, yang namanya berhala itu objek ritual yang bukan Allah Yahweh. Yaitu ketika mereka berhenti melakukan ibadah di kemah suci, ketika mereka berhenti melakukan ibadah di bait Allah dan tidak mentaati hukum Taurat. Ini melakukan
perjinahan rohani. Jadi perjinahan rohani itu bisa kelihatan secara pandang mata lahiriah. Dan hal itu memang terjadi dalam kehidupan bangsa Israel ketika mereka melakukan ibadah kepada berbagai dewa-dewa Kanaan. Ada banyak dewa-dewa seperti dewa Moloch, dewa Milkom, Dagon, Baal, Asyera, Asitoret, dan lain sebagainya. Dan biasanya ibadah kepada dewa-dewa itu berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan jasmani. Sebab ada dewa perang, dewa kesuburan, dan lain sebagainya. Ada bermacam-macam dewa yang memiliki spesialisasi. Kayak dokter aja ya, dokter kandungan, dokter kulit, begitu. Ketika bangsa Israel merasa kemakmuran, kejayaan, dan kesuburan tanah mereka tidak seperti yang mereka harapkan, mereka mulai berpaling kepada Allah asing karena tidak mempercayai bahwa Allah Yahweh cukup bagi mereka. Maka tadi kita membaca kata Elil, Noh, tidak ada hasil, artinya tidak mencukupi. Kan kita bingung, apa sih? Kenapa dikatakan Elil ya? Elil itu artinya tidak mencukupi, tidak bernilai. Pada waktu saya melihat teks asli Ibrani Elil ini yang artinya tidak mencukupi, saya juga nggak ngerti maksudnya. Lalu saya tertumbuh kepada pemahaman ini bahwa dewa-dewa Kanaan memang benar adanya. Dewa-dewa Kanaan itu dewa-dewa yang punya spesialisasi, dan itu juga kita kenal di banyak kepercayaan suku, saudara. Kita baru tahu. Jadi ketika mereka merasa tidak cukup dengan Allah, mereka lari ke berhala. Padahal berhala itu tidak mencukupi, tidak bernilai. No, tidak ada hasil. Mereka malah lari yang tidak ada hasil. Dan sejarah bangsa Israel membuktikan grafik kemakmuran mereka makin turun, ya, turun. Nah, ini pengertian berhala menurut orang Yahudi, saudaraku. Ketika mereka memindahkan objek ritual mereka bukan kepada Allah Yahweh Elohim yang mereka sembah dengan berbagai ritual. Ritual mereka disebut hukim atau undang-undang ibadah. Di bait Allah atau di kemah suci, tempat mereka membuat ibadah, itu berarti mereka punya berhala. Ini berbeda dengan orang Kristen atau orang percaya. Orang percaya umat perjanjian baru tentu sudah tidak lagi mempersoalkan berkat jasmani sebagai prioritas. Ibadahnya pun juga bukan lagi seperti bangsa Israel. Kita dalam roh dan kebenaran, ibadah yang tidak diatur oleh sistem, ibadah yang tidak dibatasi oleh ruangan dan waktu, betul? Kalau orang Israel kan kiblatnya ke Yerusalem dengan segala macam seremonialnya. Kristen tidak demikian, Pak. Kalau kebaktian di gereja tidak boleh, kebaktian di kuburan. Itu Kristen zaman teraniaya, di katakombi. Kalau nyanyi tidak boleh, mereka nyanyi pelan-pelan, setengah berbisik. Begitu, saudara. Seperti satu gereja yang dianggap mengganggu masyarakat kalau nyanyi tepuk tangan di gereja aliran karismatik. Nyanyinya nggak pakai tepuk tangan. Oh, giranglah. Tidak ada seremonial yang baku bagi orang percaya. Ya, saudara. Tadi saya sudah mengatakan kekristenan itu menekankan sikap batiniah. Soal berhala atau Allah, soal keberhalaan, yang bermain adalah sikap batin. Bukan seperti bangsa Israel yang ukuran keberhalaannya objek ritual yang bisa kelihatan. Kristen tidak demikian. Jika ditinjau dari standar umat perjanjian baru, bangsa Israel sebenarnya memberhalakan kemakmuran, kejayaan. Sekalipun mereka menyembah Yahweh, tapi kan mereka menyembah Allah itu dalam kerangka mereka membutuhkan Allah untuk kemakmuran jasmani. Tetapi itu tidak salah, karena mereka memang belum mampu memiliki ibadah batinnya seperti umat perjanjian baru. Dikatakan kan tadi, kamu tak dapat mengabdi kepada dua tuan. Tapi ini untuk umat perjanjian baru. Kalau bangsa Israel itu kan bangsa yang umat pilihan
jasmania, umat pilihan daging yang berpesta pora menikmati tanah Kanaan yang berlimpah susu dan madu. Yang kalau taat berkat, tidak taat laknat, kutuk. Taat berkat artinya makmur, menang dari musuh, jaya negaranya. Begitu kan saudaraku? Betul? Kalau tidak taat, laknat. Panennya gagal, banyak penyakit, epidemik, kalah musuh, negara tidak jaya. Betul saudaraku? Amin. Nah kalau orang Kristen taat, tetap teraniaya. Kalau di zaman sekarang jadi pegawai negeri taat, malah miskin. Wah tapi ajaib Tuhan bikin kaya. Enggak, tetap miskin. Aniaya-aniaya yang dialami orang Kristen itu selama ratusan tahun, perhatikan, itu dialami orang Kristen yang setia dan taat kepada Tuhan Yesus. Makanya kita tidak boleh menjadikan kehidupan bangsa Israel sebagai standar. Jadi kalau selama ini kita mendengarkan khutbah seakan-akan kehidupan bangsa Israel bisa menjadi standar, itu konyol. Itu sebenarnya membuat orang Kristen meleset, tidak kena sasaran. Lalu mereka bilang ini firman Tuhan katanya. Tentu saja bangsa Israel tidak bisa dikenai ukuran kebenaran yang harus dikenakan umat perjanjian baru. Saya kemukakan tadi, dan sekarang ketika kali saya mengatakan kekristenan itu sangat menekankan batinnya, saudaraku. Ya, hendaknya kita tidak berpikir bahwa hanya orang yang pergi ke dukun mempunyai jimat-jimat yang dianggap berhala atau mendurhaka kepada Tuhan. Walaupun tidak pergi ke dukun, tetap ke gereja, objek ritual, objek seremonial, objek liturgi, objek misa Tuhan. Tetapi itu belum tentu tidak punya berhala. Yang bermain tadi apa? Sikap batin. Nah kalau orang Yahudi tidak dipersoalkan itu bro. Yang dipersoalkan ini nyembah siapa ini? Moloch, Milkom, Dagon atau Yahweh. Oh masih ke bait Allah. Oke, masih melakukan Taurat. Oh itu namanya tidak berzina rohani. Masih menyembah Allah, tidak punya berhala. Apakah orang Kristen juga punya pemahaman begitu? Oh masih ke gereja, nggak pindah agama, berarti nggak punya berhala. Saudara nanti kalau ketemu Tuhan ya, Tuhan baca hatimu dan engkau bisa mengenal dirimu dengan lengkap. Malu kalau nggak bertobat sekarang. Seperti yang tadi saya katakan, Anda bisa menikmati semua tanpa Tuhan. Artinya apa? Itu berhalamu. Itu berhalamu. Kalau orang bisa menikmati ini tanpa persekutuan harmonis, something wrong. Kalau pakai bahasa kasarnya kurang ajar. Ini saya belum bicara. Ini penciptamu, penebusmu, paling sayang kepada kamu. Gimana kau bisa menikmati ini tanpa dia? Tanpa hubungan yang harmonis. Kan masalahnya adalah kita sudah terlanjur punya irama yang salah. Kita bisa menikmati dunia tanpa harmonis dengan Tuhan. Oh kita bertuhan Pak, kita ke gereja, kita memuji menyembah Tuhan. Saya mesti bedah lagi. Bisa nggak kamu nggak punya ini tapi bahagia? Coba itu dulu. Kita bikin pembuktian terbalik. Wah nggak bisa Pak. Ya berarti you belum menjadikan dia Allah. Saya juga belajar melakukan bro, membuktikan. Kita lihat hidup kita nanti. Dan saya harus bisa. Saya tuh dihajar Tuhan terus loh. Dihajar mati-matian. Artinya gini loh, udah mulai bengkok sedikit Tuhan tegur. Kamu kok merasa kurang lengkap ya dengan aku gitu. Oh ya Tuhan, apalagi yang kamu ingini. Kamu kok sepi sih? Kamu gak perlu sepi. Kamu punya aku. Iya ya Tuhan. Saya belajar terus saudara. Kalau seandainya saya gak jadi pendeta, jadi petani di kampung, terus saya cangkul untuk bisa makan singkong atau sayurnya ya dari petik daun-daun, saya harus bisa happy loh. Saya berani. Seandainya sekarang belum, saya harus belajar berani. Kok sampai gitu? Hidup kita cuma 70 tahun. Kalau kita lihat lorong kekekalan abadi, kalau kita hari ini nggak all out mengabdi kepada Tuhan semesta alam yang menjadi penguasa dan pemilik jagat raya, rugi kita. Cuman orang berani nggak bertaruh, aku pilih ini. Dan saya juga belajar, Tuhan aku nggak boleh punya kesenangan. Saya nggak boleh berkhianat kepadamu. Sedangkan saya juga manusia seperti saudara, bisa salah. Tapi saya nggak ingin salah bro. Ngeri, salah itu ngeri. Ngapain saya salah?
Kalau misalnya Anda suruh pilih, kita pilih ini. Anda yakin Yesus selamat? Anda yakin ada kehidupan di balik kematian? Anda yakin dia penguasa? Dia raja? Anda yakin you akan mati? Bukan yakin, tahu. Pasti. Nah kalau sudah pasti begitu, you berdamai nggak dengan Tuhan? Satu persekutuan. Nyanyi. To glory be the glory. Waktu nyanyi saya diam, saya nangis. Tuhan, apa aku sudah memuliakan Engkau sih? Saya nangis. Hati saya hancur Tuhan. Orang nyanyi, saya doa sendiri. Ampuni aku ya Tuhan kalau aku belum menyenangkan Engkau. Maafkan aku Tuhan kalau aku belum menyenangkan Engkau, belum membahagiakan Engkau. Tapi kalau orang kan suka udah to God be the glory, udah memberikan kemuliaan aja. Belum bro, kelakuanmu yang memuliakan Tuhan, bukan cangkemmu. Toh kita bakal mati pasti kan bu? Pasti ada kesadaran dong. Saya yakin seandainya nggak ada kesadaran, nggak apa-apa lah, nggak rugi ini, betul. Oh nggak ada Allah nanti, ya nggak apa-apa. Kalau ada gimana? Iya pasti ada dong. Kalau kita tahu kita bakal mati, di balik kubur ada kesadaran bahwa Allah yang berkuasa, kenapa kita nggak all out? Anak-anak muda jangan sia-siakan waktumu untuk hal yang sia-sia. Kenapa nggak mulai sekarang? Nanti kalau tua kamu nggak bisa dirubah. Kejar ketinggalan yang sisa aja. Tapi tidak bisa sematang kalau dari muda serius. Makanya setan tuh ya licik banget membuat orang-orang muda untuk nanti aja. Kamu nggak berkhianat kok sama Tuhan. Kamu setia, nanti ada waktunya kau bertobat. Wah saudara, wilayah hatimu sudah dikuasai oleh hal yang lain sampai Anda nggak bisa matang. Ibarat kue bolu, bantat. Jangan sombong ya Bapak Ibu. Apa sih itu? Ya saudara, jangan sombong. Anda mau kaya, mau cantik, mau ganteng, you are nothing. Jadi jangan merasa tidak punya berhala karena ke gereja. Itu bangsa Israel punya ukuran keberhalaan bro. Kembali nih, mesti dijelaskan. Anda bisa nggak menikmati hidup bersama Tuhan tanpa fasilitas? Tanpa siapapun. Tanpa siapapun. Itu yang rumit. Apalagi kalau sudah terlanjur jatuh cinta. Waduh. Kita punya nyawa kayak dibetot kan saudara. Makanya begini saudara ya. Ini soal cinta dulu ya. Boleh ya. Jangan jatuh cinta ke orang yang tidak takut Tuhan. Kalau engkau mencintai orang yang tidak takut Tuhan, pasti dia jadi berhalamu. Karena Tuhan tidak kelihatan, dia kelihatan. Tapi kalau kau punya orang yang kamu cintai, takut akan Tuhan, satu roh dengan saudara, mengasihi Tuhan, kiblatnya ke Tuhan, Anda tergiring ke surga bersama-sama. Yang kedua, ini agak rumit nih, tapi saya ngomong. Sebenarnya seks itu luar biasa kalau dinikmati ketika dua-duanya punya hubungan yang harmoni dengan Allah. Itu baru klimaks kenikmatan seks yang benar. Kalau enggak berkualitas. Cuman karena orang tidak menemukan atau belum sampai level ini, dia pikir sudah klimaks. Tidak. Amin. Bersyukur kamu yang belum kawin. Maksudnya begini, jangan kawin kalau kamu ketemu pasangan yang nggak benar. Susah nanti hidupmu. Jangan mencintai orang yang tidak mencintai Tuhan. Jangan mencintai orang yang tidak mencintai Tuhan. Jangan hubungan seks dengan orang yang tidak takut akan Tuhan. Engkau tidak akan menikmati Tuhan. Dan seks itu tidak menjadi klimaks kepuasan hidup. Allah itu menciptakan seks luar biasa. Makanya kalau Anda membaca Alkitab, jodoh itu harus Allah yang menentukan. Tapi rata-rata orang memilih sendiri. Lalu berkatilah Tuhan. Siapa yang suruh kamu pilih dia? Nah soal ini mesti dibahas lain waktu. Tapi kalau orang punya nurani, akan berkata, iya loh kayaknya begini deh, gitu. Kayaknya, nah udah kayaknya begini, udah dekat itu. Dekat mengenal kebenaran. Dia kayaknya dulu. Amin saudara. Tuhan itu harus menjadi segalanya dalam hidup kita. Dan kalau pria wanita dua-duanya menjadikan Tuhan segalanya, waduh itu luar biasa. Luar biasa itu. Oke, menjadi masalah yang sangat krusial. Bagaimana kehidupan seseorang
menjadikan Tuhan semesta alam sebagai Allahnya atau berhalanya. Sementara selama ini sudah terbiasa dengan irama hidup dengan berbagai berhala. Banyak orang tidak menyadari bahwa sebenarnya ia masih memiliki banyak berhala, tetapi merasa tidak berberhala. Kenapa tidak merasa berberhala? Karena masih berurusan dengan Tuhan. Itu mah kelasnya Israel, bro. Betul nggak? Itu kelasnya Israel. Nah, kalau standar Israel dikenakan dari orang Kristen, betapa celakanya. Banyak orang merasa tidak berberhala, padahal berberhala. Makanya kalau Tuhan berkata, jika kamu tidak melepaskan dirimu dari segala milikmu, kamu tak dapat jadi muridku. Artinya nggak bisa berkembang atau bertumbuh dalam Tuhan. Wah, saudara, itu semua indikasi yang jelas bahwa Tuhan harus memperoleh segalanya dalam hidup kita. He is my everything. Itu nggak bisa dimiliki dalam waktu sekejap. Harus belajar bertahun-tahun dengan pertaruhan yang mahal. Tapi kalau kita sampai nggak mau atau nggak bisa, rugi kita hidup. Cuma satu kali kita kesempatan hidup. Lagi pula kalau saudara belajar ini, Anda nggak jadi miskin, nggak jadi susah. Kadang-kadang nggak tahu ya orang kan takut sungguh-sungguh karena gini. Nah kita nggak bahagia hidup, kita nggak boleh karaoke, nggak boleh apa. Ini orang-orang bodoh, tahu nggak? Dunia akan datang itu seperti dunia kita hari ini. Ada musik, ada seni, ada makan minum, ada wisata. Nikmati yang bisa dinikmati. Tetapi kita tidak bisa menikmati tanpa persekutuan yang harmoni dengan Tuhan. Makanya you belajar di sini. Dibutuhkan kecerdasan untuk memahami kebenaran itu. Pasti banyak hal yang belum pernah Anda tahu dan belum pernah dengar, yang Anda akan dengar di sini. Seperti yang saya katakan hari ini kan, oh iya ya, oh iya. Saya tahu pasti Anda belum dengar. Karena saya juga banyak baca buku dan belum ada di buku-buku itu. Harus disadari, saudaraku sekalian, bahwa kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Begini, saudara. Sebenarnya manusia itu dikunci oleh Tuhan. Bahwa manusia tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Manusia itu dikunci bahwa tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Tapi manusia yang berdosa telah menjadikan banyak hal menjadi Tuhan, menjadi berhala, menjadi Allah dalam dirinya. Ini yang membuat manusia terhilang selama-lamanya. Saudara, jagat raya ini itu tidak bisa eksis tanpa tangan yang mengatur. Ada invisible hand yang membuat planet berputar pada orbitnya, pada lintasannya. Tidak mungkin tidak ada sesuatu pribadi yang cerdas yang mengatur. Amin. Kalau orang berkata kebetulan, accident pak, ya terserah deh kalau begitu. Jarak konstan matahari bumi yang tidak bergeser, itu luar biasa. Kalau sedikit dekat saja, waduh, dibakar. Jauh dikit, es mambo. Begitu kecepatannya begitu tinggi ya, tapi tidak bergeser. Hebatnya saudara. Itu saja mestinya membuka mata pengertian kita bahwa we can't live without Him. Itu dulu. Bagaimana pengaturan siklus alam hari ini, melimpahnya oksigen, semua diatur sempurna oleh tangan yang tidak kelihatan itu, yang saya sebut sebagai Roh yang Maha Kudus. Nah, ingat khotbah saya beberapa waktu yang lalu, Tuhan seperti tipis kabutnya. Tipis tebelnya tergantung you, bro. You bisa bikin tipis, you bisa bikin tebel. Tuhan itu murah tapi nggak murahan. Kalau you nggak anggap dia, you nggak pandang dia, you belakangin Tuhan, jadi tipis Tuhan itu. Tapi kalau ada bergaul dengan Tuhan, ada serius bergaul dengan Tuhan, Tuhan itu tebel kabut kemuliaannya, dan orang akan menikmati kehadirannya, sukacitanya, damainya lebih kuat. Nangkap maksudnya? Bagaimana orang tidak memberhalakan benda-benda dunia ini? Kan manusia sudah punya irama demikian. Ibarat satu cita rasa, taste-nya, udah terlanjur taste-nya begitu. Robah taste jiwa saudara. Dan saya sudah mengatakan berulang-ulang di sini, untuk merubah taste kita itu kebenaran. Nggak bisa enggak, dan itu take time. Kebenaran terus. Kebenaran terus. Mindset-nya dirubah.
maka cita rasa kita dirubah. Nah, apalagi mindset jiwa kita. Kalau nggak pakai jam merek itu nggak maknyus, betul nggak? Kalau mobilnya nggak begini nggak maknyus. Kalau belum punya rumah ini nggak maknyus. Bukan nggak boleh punya rumah bagus, mobil bagus, bukan nggak boleh. Itu masalah kecil, bro. Masalah kecil. Orang kafir aja punya rumah gede, mobil bagus boleh kok. Mereka bisa, you juga boleh. Masalahnya you berhalakan nggak masalah itu. Puji Tuhan saudara sekalian, saya diberkati Tuhan. Saya rindu punya mobil. Saya udah punya mobil, Tuhan berkati. Ngerti nggak kesan yang ditimbulkan dengan kesaksian-kesaksian seperti itu? Duniawi. Biar you naik mobil harga 10 miliar pun nggak perlu disaksikan, itu nothing. Bukan sesuatu yang luar biasa. Saya juga manusia punya tes. Tetapi harus berani berkata tidak ketika mindset kita dirubah. Seandainya kita punya uang sekian banyak di bank, toh juga di bank nggak nyelamatin kita. Kalau pesawat jatuh bukan berarti yang uangnya di atas 2 miliar terus melayang-layang, tapi yang nggak peduli terus gitu. Sama aja. Same. Allah itu melingkupi jagat raya tanpa pemeliharaannya. Nggak hidup manusia. Nah, Tuhan menghendaki kita menikmati Tuhan supaya kabutnya itu tebal. Kabut ini tebal. Nah, bagaimana mengupayakan kabut ini tebal? Cari Tuhan. Serius berurusan dengan Dia. Seperti yang kita lakukan hari ini, kita ke gereja. Kita punya jam doa. Kita jaga kesucian hidup sebab no holiness, no power. Kabut kemuliaan akan hadir. Wah, mungkin Anda berkata, Pak, saya banyak kekurangan kelemahan. Setiap kali salah minta ampun. Terus belajar itu. Ya, Tuhan berkati.